Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Nursela dengan NIM 1062300043 dari Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, saya akan membuat tugas UTS yang diberikan oleh Bapak dengan dua materi. Materi yang pertama tentang filsafat hukum Islam dalam sudut kaji, pengertian, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, pengertian ontologi. Ontologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, onto dan logos. Onto artinya ada, sedangkan logos artinya ilmu. Maka ontologi berarti ilmu tentang yang ada. Hakikat ontologi. Hakikat ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Untuk alasan inilah, objek kajian ontologi sempat mengalami perbenturan ideologi tentang yang ada. Pembenturan terjadi antara kaum ontologi materialistik dengan kaum ontologi teologis. Selanjutnya, pengertian epistemologi. Arti kata epistemologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, episteme dan logos, artinya ilmu. Dapat diartikan bahwa epistemologi merupakan sebuah ilmu tentang pengetahuan. Makna epistemologi dalam filsafat. Di dalam sistem filsafat, epistemologi berpengaruh untuk melanjutkan pengembaraan ontologis. Harus ada artinya yang berguna secara pragmatis maupun filosofis bagi manusia. Selanjutnya, aksiologi. Arti kata aksiologi berasal dari dua kata, aksio dan logos. Aksio itu artinya nilai, sedangkan logos adalah ilmu. Hakikat aksiologi adalah nilai guna dan makna dari ilmu pengetahuan, bahwa semua ilmu itu dilarang. Nonsense harus ada artinya yang berguna secara pragmatis maupun filosofis bagi manusia. Adapun materi yang kedua yaitu ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam menurut teori kebenaran, koherensi, korespondensi, pragmatis, religius, atau teologis. Yang pertama, ragam teori kebenaran. Teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsisten. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan konferensif dari pernyataan yang berhubungan secara logis. Jadi kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui dengan benar. Selanjutnya, teori korespondensi. Teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Dengan kata lain, kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dengan kenyataan suatu itu sendiri. Selanjutnya, teori kebenaran pragmatis. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, teori kebenaran agama atau religius. Suatu pernyataan adalah benar jika menurut agama atau keyakinan ajaran bahwa itu benar atau sesuai dengan kebenaran. Contoh teori kebenaran. Yang pertama, koherensi. Contohnya, semua manusia akan mati, si fulan adalah seorang manusia, si fulan pasti akan mati. Contoh yang kedua, korespondensi. Contohnya, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Yang ketiga, pragmatis. Contohnya, kebenaran tentang adanya Tuhan. Yang terakhir, religius dan teologis. Contohnya, Muhammad adalah utusan Allah dan Al-Quran adalah firman Allah.